Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, Sabtu 19 Februari 2022. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Saudara dan saudariku seiman, gereja mengajak kita hari ini merenungkan bacaan pertama dari surat Rasul Yakobus bab 3 ayat 1 sampai 10 dan bacaan Injil dari Injil Suci menurut Markus bab 9 ayat 2 sampai 13. Saudara dan saudariku seiman, saya ajak Anda merenungkan, terjaga dan sadar bagi Tuhan, dengarkan Tuhan. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, apakah kita siap untuk melihat kemuliaan Tuhan? Kita tahu lewat iman kita, Tuhan sangat ingin berbagi kemuliaannya dengan kita. Kita dapat melihat sekilas tentang hal ini pada peristiwa transfigurasi dari Tuhan Yesus. Yesus yang berubah rupa di atas gunung. Wajah Yesus berubah rupa dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Ketika Musa bertemu dengan Tuhan di Gunung Sinai, kulit wajah Musa bersinar karena dia telah berbicara dengan Tuhan. Kita lihat dalam Keluaran bab 34 ayat 29. Paulus juga katakan bahwa orang Israel tidak dapat melihat wajah Musa karena kecerahannya, kekilauannya. 2 Korintus bab 3 ayat 7. Dalam kisah Injil hari ini, Yesus muncul dalam kemuliaan bersama Musa, pemberi hukum besar bangsa Israel, dan juga dengan Elia, nabi terbesar, dan di hadapan 3 rasul yang dikasihi Tuhan, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, apa pentingnya peristiwa ini? Transfigurasi Tuhan Yesus. Apa pentingnya penampakan misterius dari Musa dan Elia dalam peristiwa ini? Yesus pergi ke gunung dengan penuh kesadaran mengetahui sepenuhnya apa yang menunggunya di Yerusalem. Peristiwa transfigurasi terjadi sebelum dia memasuki kota Yerusalem. Yang menunggunya di Yerusalem adalah pengkhianatan, penolakan, dan penyaliban. Kemungkinan besar Yesus membahas keputusan penting untuk pergi menghadapi salib dengan Musa dan Elia. Yesus mau mengatakan apa yang dijanjikan dalam perjanjian lama, keselamatan akan menjadi kenyataan. Allah Bapa juga berbicara dengan Yesus dan berikan persetujuan atas keputusan didasarkan pada ketaatannya pada Bapa. Bapa katakan, inilah anakku yang terkasih, dengarkan dia. Bapa memuliakan anaknya karena taat, karena dia taat. Awan yang menaungi Yesus dan para rasulnya memenuhi impian orang Yahudi. Ketika Mesias datang, awan hadirat Allah akan memenuhi bait suci lagi. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, Tuhan Yesus tidak hanya ingin kita melihat kemuliaannya, Dia ingin berbagi kemuliaan ini dengan kita. Dan Yesus menunjukkan kepada kita jalan menuju kemuliaan Bapa, yaitu ikuti Dia, patuhi kata-katanya, ambillah jalan yang telah Dia pilih untuk kita, dan pasti kita akan menerima berkat dari kerajaan Bapa di surga. Nama kita akan tertulis di surga. Saudara dan saudariku, Yesus berhasil dalam misinya
karena dia pergi ke Kalvari sehingga Firdaus kembali dibukakan buat kita. Dia memeluk salib untuk mendapatkan mahkota kemuliaan yang menanti kita masing-masing jika kita mau mengikuti jejaknya. Origen dari Alexandria, seorang ahli dan penulis kitab suci gereja awal, dia menunjukkan kepada kita bagaimana peristiwa transfigurasi dapat mengubah hidup kita. Dia katakan, ketika Tuhan Yesus diubah rupa, wajahnya juga bersinar seperti matahari, sehingga dia dapat dimanifestasikan kepada anak-anak terang yang telah menanggalkan pekerjaan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang, dan bukan lagi anak-anak kegelapan atau malam, tetapi telah menjadi anak-anak siang dan berjalan dengan jujur seperti pada siang hari. Menjadi nyata, dia akan bersinar kepada mereka tidak hanya seperti matahari, tetapi seperti yang ditunjukkan sebagai matahari kebenaran. Demikian kata Origen. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, dalam catatan penginjil Lukas tentang transfigurasi, kita diberitahu bahwa ketika Yesus diubah rupa, Petrus, Yakobus, dan Yohanes tertidur. Setelah bangun, mereka temukan Yesus dalam kemuliaan bersama Musa dan Elia. Pertanyaan buat kita, seberapa jauh kita kehilangan kemuliaan dan tindakan Tuhan karena kita tertidur secara rohani? Saudara dan saudariku, ada banyak hal yang dapat membuat pikiran kita, diri kita tertidur secara rohani. Kelesuan mental dan kehidupan yang tidak teruji dapat membuat kita tidak memikirkan banyak hal dalam menghadapi keraguan dan pertanyaan-pertanyaan tentang hidup kita ini. Kehidupan dalam zona nyaman juga dapat menghalangi kita untuk mempertimbangkan tuntutan Kristus yang menantang tentang salib. Atau juga prasangka dapat membuat kita buta terhadap sesuatu yang baru yang mungkin Tuhan sediakan bagi kita. Bahkan kesedihan bisa menjadi penghalang sehingga kita bisa melewati kemuliaan Tuhan. Saudara dan saudariku, Petrus, Yakobus, dan Yohanes adalah saksi istimewa kemuliaan Kristus. Kita juga sebagai murid Kristus dipanggil untuk menjadi saksi kemuliaannya. Kita semua dengan wajah yang tidak tertutup melihat kemuliaan Tuhan, sedang diubah menjadi serupa dengannya dari satu derajat kemuliaan ke derajat yang lain. Karena ini berasal dari Tuhan yang adalah Roh. Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya kepada kita, murid-muridnya yang terkasih. Apakah Anda dan saya mencari kehadirannya dengan iman? Semoga kita tidak tertidur secara rohani, melainkan tetap tersadar dan berjaga, dan itu terjadi karena kita memasang telinga hati kita mendengarkan Dia lewat sabdanya. Amin. Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sabda-Mu yang boleh kami dengar. Terima kasih untuk waktu yang boleh Kau sediakan buat kami untuk merenungkan sabda-Mu. Jagalah kami agar selalu waspada dan terjaga bagi-Mu pada firman-Mu, tindakan-Mu, dan kehadiran-Mu sehari-hari dalam hidup kami. Biarkan kami boleh mengalami, melihat, merasakan kemuliaan-Mu, dan buatlah kami selalu bersyukur dan berterima kasih karena Kau berikan kesempatan itu. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan, Tuhan sertamu dan sertamu juga. Kita sekalian, semua orang yang kita sayangi dan kasih, segala usaha, rencana, dan kerja kita dibimbing, dilindungi, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.